Jadi yang menjadi soal itu tadi, kalau kembali soalannya adalah transparansi, maka yang pertama harus dilakukan adalah menindaklanjuti permohonan kami untuk melakukan gelar perkara khusus agar menjadi terang benderang bagi kami penyelidikan itu apa dasarnya kok ditingkatkan ke penyidikan. Yang kedua, betul tadi, prematur sekali hari ini publik jangan diajak berpikir ala penyidik atau ala jaksa. Ala penyidik duga-duga, sangka-sangka, ala jaksa asal tuntut. Hari ini ayolah kita berpikir sebagai hakim. Yang pertama kita harus mempertimbangkan fakta, yang kedua baru kita memberikan pendapat. Soalan yang hari ini kita lihat itu kan hari ini baru hal-hal yang berkaitan dengan Saudara Joko Widodo. Dan saya ingin tegaskan kasus ini justru mengkonfirmasi Saudara Joko Widodo itu tidak dua hal tidak dia penuhi. Satu, dia tidak negarawan. Kedua, dia tidak kesatria. Tidak negarawannya kan sebenarnya polemik ini kan awalnya kan terkait ijazah. Kalau dia mengambil pilihan untuk menyelesaikan secara negarawan dengan menunjukkan, selesai. Yang kedua, ketika dia mengambil proses hukum, ini pendukungnya juga ikut lapor, keroyokan ini, nggak kesatria. Harusnya ini wibawaku, kehormatanku, ijazahku, kalian jangan ikut lapor, aku saja yang lapor. Nah, aku selesaikan semuanya. Jadi artinya gimana tuh Mas Firman katanya, udah tunjukin aja ijazahnya lagi-lagi. Kalau terkait itu, saya tidak sepakat ya dengan Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad juga harus mencermati, Bapak nggak pernah ngajak siapa-siapa. Bapak melakukan pelaporan, pengaduan ya, kemudian mengajukan pengaduan itu, kemudian dalam proses didik ada nama-nama. Jadi saya sangat tidak sepakat. Dan saya mencoba berbicara sangat hati-hati hari ini. Karena tentu apa yang akan kami sampaikan itu akan menjadi highlight. Ya. Justru di laporan itu kami cuma dumas. Saudara Jokowi langsung jadi LP. Kenapa? Tidak adilan ini. Kenapa yang ingin saya sampaikan? Artinya kalau saya mencoba mencermati apa yang disampaikan sama Pak Ahmad, kenapa dia tidak jadi? Karena tidak cukup bukti permulaan. Pak Jokowi dengan sangat kesatria, tentu dia punya integritas. Ya, jadi dasar hukumnya atau filosofinya kenapa ada juga dugaan fitnah dan pencemaran nama baik kan tentu kan ada hukumnya kan gitu. Sehingga menurut hemat kami perlu ada penanganan yang komprehensif. Karena kenapa? Ini sudah berlanjut 2,5 tahun lebih. Dan artinya perlu juga termasuk dengan penetapan tersangka. Itu udah otomatis, bukan karena Pak Jokowi, tetapi karena mereka melanggar. Saya tidak sepakat, karena beginilah, proses inilah, kita jangan berpikir sebagai penyidik atau jaksa, yang hanya menduga-duga, hanya nuntut, berpikir sebagai hakim. Faktual saja, secara normal, penyidikan yang berhenti di SP3 itu banyak. Artinya tidak semua penyidikan itu berujung dengan tersangka. Ya, tapi ada tidak penyidikan yang berhenti karena tidak ditemukan bukti SP3. Itu di framing kalau selalu ada tersangka. Yang kedua, saya ingin tegaskan, kalau tadi ada transparansi, kenapa tidak digunakan gelar perkara khusus agar kita bisa percaya? Dan yang kedua, saya ingin tegaskan, kalau disampaikan bahwa ijazah itu sudah disita, saya katakan itu adalah konon. Kami belum meyakini kalau belum ada. Kan udah dibawa kemarin sama Pak Jokowi. Kemudian disita. Makanya kami akan konfirmasi nanti kalau Pak Roy diperiksa. Ya, Pak Roy diperiksa, kemudian oleh penyidik ditunjukkan sebuah dokumen, ini asli punya Saudara Jokowi. Apakah saudara telah melihat sebelumnya? Baru itu terkonfirmasi bahwa ijazah itu ada dan memang disita oleh penyidik. Tapi kalau tidak dikatakan oleh penyidik ini loh ijazahnya, kemudian diperiksa Pak Roy, ini kan hanya konon gitu loh. Karena kami tidak percaya hari ini dalam proses saya mau mengeskalasi. Bang Relu, saya mau mengeskalasi pernyataan saya. Senyum-senyum nanti, gasnya nanti di tengah-tengah. Tadi kan saya sampaikan saya hati-hati, karena saya melihat masih aman-aman aja. Tapi kalau sudah menyinggung klien kami, nggak perlu tentu harus lagi menyampaikan yang faktanya. Apa jadi yang mau disampaikan? Faktanya ijazah sudah disita. Hati-hati dalam, bukan konon ya? Hati-hati dalam berbicara. Iya, saya katakan konon sebelum klien kami melihat dan ada tanda terima penyitaannya. Roy Suryo dan tim pasti akan bernyanyi seperti itu. Pasti. Ya, pasti. Dan kubu Jokowi juga akan pasti menyatakan demikian. Karena fakta. Oke. Kalau gitu belum ada berita acara beritaannya mana? Berita acara sitanya. Dan saya belum pernah melihat berita acara sitanya. Karena bukan dipanggil, belum pernah dipanggil. Karena itu kami konfirmasi nanti. Jadi jangan lihat. Gini loh. Kita ini kalau mau berdiskusi jangan konyol. Kenapa saya bilang jangan konyol? Kok bisa Anda menyampaikan ABC belum lihat? Saya ingin meluruskan bahwa Pak Jokowi sudah dipanggil, memenuhi panggilan dan sudah memberikan keterangan. Sudah memberikan sama Mbak, sudah dengan memberikan penetapan dengan kenaikan status dari penyelidikan ke penyidikan dengan hanya
fotokopi. Nah, gelar perkara ini saya lurusin. Mengatakan fotokopi. Tidak pernah seperti itu karena pada saat penyelidikan sudah dibawa aslinya sudah disampaikan. Iya. Nah, oleh karena itu nih. Iya. Maka menurut hemat saya dalam waktu dekat Oke. akan ada penetapan tersangka. Jadi Anda masih yakin bahwa ada penetapan tersangka di penyidikan? Saya pasti yakin karena sebelum saya memberikan analisa, kami lah ya, kalau saya mungkin terlalu naif. Sebelum kami memberikan analisa, tentu kami sudah mengkaji. Kemudian kita melakukan pengaduan. Dalam pengaduan tersebut dilakukan lidik, kemudian keluarlah nama-nama. Jadi keluar terlapor dalam lidik, istilahnya seperti itu. Salah satunya Mas Roy. Tentu setelah itu dilakukan penyelidikan dan sebagainya, pemeriksaan dan sebagainya, sampai akhirnya ada peristiwa pidana. Nah, kalau sudah ada peristiwa pidana berarti kan ada. Tinggal kita lihat nanti siapa yang cukup unsur melakukan apa. Karena saya harus pertegas nih, apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS itu luar biasa. Fitnah. Ya, saya mengatakan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena siapapun mau baik pribadi maupun agama tidak pernah membenarkan fitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan. Dan itu bukan hanya sosok Bapak doang yang dirugikan. Seluruh masyarakat Indonesia dirugikan. Oleh karena itu, jika ada orang-orang lain yang ikutan, ya, walaupun Pak Jokowi walaupun secara pribadi beliau menyampaikan haknya, tetapi tentu ada ikutan. Kenapa? Saya rasa itu wajar. Karena tidak hanya sebagai seorang Pak Jokowi yang dirugikan, seluruh masyarakat Indonesia pun dirugikan. Gimana, Mas Roy? Ini logika terbalik. Udah mengatakan fitnah, tapi yang dikatakan di fitnah itu apa? Kan katanya fitnah ketika saya memfitnah, konon gitu ya. Ketika mengatakan ijazah itu palsu. Lah kalau memang ijazahnya diproses kemudian diteliti dengan benar, dengan sains ya, dengan benar sains list itu memang palsu, ya nggak fitnah dong. Itu fakta dan ini adalah fakta penelitian ilmiah. Adik-adik mahasiswa juga tahu. Nanti kasihan adik-adik mahasiswa meneliti sesuatu fitnah, meneliti sesuatu hasilnya fitnah. Ini nggak logis nih. Kami ini, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu adalah orang-orang peneliti. Kita artinya tidak asal ngomong. Tidak asal ngomong, ada faktanya, ada kemudian ilmunya, dan ilmu itu tidak mudah, tidak sekedar emergen. Makanya jangan kemudian menggunakan standar dia untuk menguji standar orang lain. Nggak bisa, yang kami katakan itu clear. Ada bukti-buktinya semua, ada faktanya. Makanya harus uji yang fair. Jadi ketika tidak standar kemudian disampaikan. Nah, fakta bahwa pengeluar ijazah sudah menyampaikan. Nah, itu sih enggak. Ini kan ada proses pemeriksaan lah. Ada proses kajian dan sebagainya secara akademis, bilanglah begitu. Tetapi yang kita lihat sekarang yang dipertontonkan secara aktif menjadi pihak. Sebagai seorang ahli ada tata cara, ada mekanisme, ada aturan. Dia harus disumpah, disajikan di pengadilan dan sebagainya. Sekarang kita dipertontonkan tidak seperti itu. Lagi pula, dia mengatakan bahwa itu palsu. Inilah. Ya, dia mengatakan palsu tapi tidak punya bukti. Ilmu pengetahuan. Sekarang beliau baru berkata, dilakukan pengecekan. Itu namanya ahli di pengadilan. Ahli di pengadilan malah disumpah. Kami bukan ahli di pengadilan, kami itu adalah ahli dalam penelitian ini. Jadi clear banget, dan yang kepegang itu adalah alat bukti yang memang benar-benar itu primary evidence. Skripsi tidak ada yang bisa menyangkal. Skripsinya kami terima dari wakil rektor. Bagaimana ada dikatakan clear. itu adalah benar palsu, bahwa itu palsu. Keluar sudah mengatakan asli. Iya, itu palsu. Tidak menemukan kepalsuan di dalam ijazah, lari ke skripsi. Loh enggak. Kan seperti tidak ini. Mungkin ada kalau emang dia mau fokus kepada yang benar. Artinya maksudnya dicari-cari terus. Skripsinya enggak ada tanda tangan. Dicari-cari terus. Masalah tidak cocok. Ini fakta banget. Itu parameter kebenaran itu salah satu. Kalau memang konsisten itu fitnah pencemaran, ya sudahlah pasal 310 KUHP, 311 KUHP. Ya jangan diajarin itu selesai. Membuat laporan. Tapi kenapa di laporan itu justru ada fitnah pasal 35, ada fitnah pasal 32, pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3. Jadi yang benar ini masalah fitnah pencemaran atau ingin memberangus hak rakyat untuk bersuara. Dan kemudian banyak orang yang nggak ada kaitan dengan ijazah ini dibiarkan menjadi pelapor kerucukan. Keroyokan. Ini yang saya sebut. Saudara Joko Widodo tidak gentleman, tidak kesatria, melibatkan rakyatnya untuk berpecah belah karena ijazahnya. Dia enak saja ngomong karena dia tidak masuk dalam hal ini, kan gitu.
Saya ingin kasih tahu bahwa Pak Ahmad nggak boleh mengomentari kami. Loh, saudara mengomentari kami. You sampaikan Kan saja. di forum ini saling mengomentari. Pembelaan terbaik. You juga pada tidak Kevin. bisa mengomentari kami di forum ini. Sehingga, You punya hak, saya juga punya hak. Oh iya, silakan aja. Ya kalau gitu silakan Silakan saja. aja. Iya, Oke. boleh dong. Saya udah tahu lah. Oke. Saya udah ngerti Pekerjaan lah saya juga pola punya- permainan Pak Ahmad. Ini Yang juga, ingin saya katakan, ini juga ketularan Jokowi ini. Gak boleh Tiga begitu. orang nggak boleh bebas Itu saudara yang demokrasi. mengomentari Baik, saya. Sebentar, Bapak. Ntar dulu, faktanya naik penyidikan. Tinggal Fakta. tersangkanya. Faktanya Tidak terbantahkan. penyidikan itu juga bisa di SP3. Silakan Iya. saja. Oke. Tapi itu Karena terjadi. itu Saya mau tanya jangan ke Bang Ray kalau meyakinkan gitu. pasti ada tersangka. Sebentar, Mbak. Saya Itu mau asas menyampaikan. praduga tak bersalah. Saya, tidak langgar. oke, saya mau menyampaikan atas pengaduan dan pelaporannya ada tindakan pidana. Artinya cukup bukti. Oke. Kayak gitu. Siapkan saja Ngaco. pembelaan terbaik. Ya. Kira-kira Iya, gitu. Oke, dan bentar. saya katakan pembelaan terbaik itu bahwa faktanya banyak kasus itu bebas di pengadilan. Jadi Faktanya belum tentu banyak ya? penyidikan itu di Oke. SP3. Karena itu tidak selalu kalau sudah penyidikan pasti tersangka. Oke, Tidak bentar. selalu. Itu Bentar. justru melanggar hak dari Oke, tersangkanya kalau gitu- untuk tetap diperlakukan Iya. sebagai orang baik. Asas praduga tidak bersalah. Oh, silakan. Dalam forum. Silakan. Kami tidak mengatakan melanggar hak praduga tidak bersalah. Oke, Tidak. baik. Hanya saya mau mengatakan yang disampaikan sama Pak Ahmad, kejadian yang belum terjadi. Oke. Yang kami sampaikan dari penyelidikan ke penyidikan sudah terjadi. Oke, sebentar. Ada pidana, Dan tidak gitu. selalu ada tersangka. Bentar, Ya, boleh, kalau, boleh. oke, kalau gitu saya mau Boleh-boleh tanya ke aja. Bang Ray Bang kalau Ray gitu, dulu deh. apakah kemudian unsur kalau misalnya nanti ditetapkan sebagai tersangka nih, yang penduduk-penduduknya Mas Bang Ray, dilihatnya ini ada unsur politis yang memang atau memang layak ditetapkan? Saya jadi bertanya-tanya. Tadi kan ditetapkan ada 12 orang yang sudah masuk ke penyidikan. kan? Laporan. Oh, iya, dugaannya. Laporan itu. yang terlapor itu kan. Nah, saya bertanya, 12 orang itu sesuai dengan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi apa tidak? Enggak. Itu dulu. Enggak. Ya? Tambah banyak. Ngaco ini. Iya, makanya itu satu Iya. dulu. Oke. Kan kalau disebut misalnya apa nama itu pasalnya, pasal pencemaran nama baik, apakah semua orang yang disebutkan itu Oke. terkena pasal yang sama? Nah, bentar Bang Ray, kalau Itu gitu saya jadi- tanyain dulu ya, yang 12 itu tadi nama-namanya emang bener-bener 12 itu atau ada tambahan yang dilaporkan? Tadi Bung Firman nggak ada jelasin itu, aku yang jelasin itu. Oke Bang, Bung silakan. Firman tadi hati-hati Silakan. bicara itu. Ah, Jadi memang dalam proses penyelidikan Bang, nggak ada itu nama-nama. Nah ini kan dari berapa? Dari 6 laporan atau dari Iya, 5, disatukan. sekarang itu udah jadi 4 Bang. Jadi 4 laporan. Mungkin yang waktu di awal Pak Jokowi melaporkan ada nama. Terus kan ada 3 laporan lagi, ada nama. Betul. Nah ini sekarang menjadi satu perkara. Wah ini, 12, ini nah. makin ngaco ini. Satu sprindik, sorry. Ya. Jadi Oke. satu sprindik Tunggu proses dulu. penyidikan. Oke, Biar aku jelasin saya dikit paham. Bang. Saya paham. Ya. Yang dilaporkan Pak Jokowi berapa nama? Pengaduan yang disampaikan Bapak di dalam proses lidik ada dugaan terhadap 5 nama. 5 5 nama. nama. Berarti ada kemungkinan 7 nama itu tidak berdasarkan laporan Pak Jokowi. Ya tadi kan sudah disampaikan. Iya, Kan iya, laporan iya. sesi Saya mau- awal. Tetapi saya mau- iya dari beberapa pengaduan dan laporan akhirnya penyidik memberikan kesimpulan bahwa ini bisa disatukan. Kira-kira Ya, gitu. Oke. Tapi itu bukan domain saya menyampaikan itu. Betul. Nanti biar penyidik Dari yang 6 menjelaskan. laporan yang lain itu juga tidak ada. Nama 7 itu juga nggak ada. Oke, Nggak ada. sekarang yang dilaporkan Pak Jokowi 5. Kemudian yang dinaikkan namanya menjadi 12. Ya. Itu disertai dengan laporan-laporan yang lain kan. Dibuat dalam satu berkas kan, Ya. kira-kira gitu tuh. Nah, isitu menurut saya sih agak menarik juga tuh melihat. Jadi Apa gini menarik? Bang, itu proses penyelidikan. Iya, Dalam iya. proses penyelidikan itu, ini ditemukan. Iya, Jadi paham. berkembang. Paham sehingga saya. nama itu dijadikanlah Iya, yang paham diduga saya. melakukan tindak pidana Betul. itu. Paham saya, yang saya mau pertegas itu bahwa 12 nama itu tidak semuanya berdasar laporan Pak Jokowi. Bukan. Itu ditambah dengan laporan-laporan yang Oke. lain. Dan perkembangan Iya. Laporan penyelidikan. yang lain pun enggak. Laporan yang lain pun enggak. Oh, berdasar penyelidikan dari Iya. kepolisian, Tidak ada lalu menambah penyelidikan. yang lain. Enggak itu katanya tiba-tiba Polri menambah sendiri itu. Lah iya itu, benar itu. Ini kan lucu Jadi banget. 7 nama itu ditambah sendiri oleh polisi. Perkembangan Iya, penyelidikan. iya. Ya LP lain bisa jadi itu nama-nama itu Enggak ada. ada. Enggak ada. itu yang melaporkan Pak Jokowi atau? Ada 5 laporan yang lain kan? Iya, 5 laporan Di itu Polres dilaporkan Pak Jokowi 6 atau? laporan kan? Nah, yang sekarang mau kita tanyakan persinya Bung Roy atau persinya Bung Damanik. Bukan, saya kan udah mengalami langsung yang saya ceritakan ini Bang, yang sudah saya alami langsung. Jadi saya tambahkan tadi Bung Firman,
Ini tentunya sudah naik penyidikan, Ya, ada gini aja. peristiwa pidana. Gini aja, Iya, betul. nama Abraham Samad, Iya. nama Michael, Nama Mas Roy Suryo. Kan tadi kalau kan saya saya- ada di tadi awal. kan Oh, saya ya, bilang. oke. Ya. Oke. Nah, itu Oke. siapa yang lapor? Lapor siapa? Siapa yang Itu lapor? Berdasar perkembangan penyelidikan. Oke. Betul. Berarti kan polisi. Polisi. Itu Abraham Samad dalam penyelidikan belum pernah diklarifikasi. Belum pernah. Nggak datang. Belum pernah datang. Nggak datang Nggak ada dia. undangannya. Iya. Pernah Abraham dipanggil Samad nggak klarifikasi, datang. wawancara. Kita Ada telepon aja panggilannya. nih kalau gitu Mas Abraham. Oke, jadi Ya, Mas Roy, sedikit, Bang Roy, saya tambahkan sedikit dari Bung Firman. Ini kan saya ulangin lagi. Sudah naik ke penyidikan, ada peristiwa pidana, Iya. ada ditemukan Iya. tindak pidana di Iya. sini. Di awal. Jadi proses penyidikan itu seperti kata Prof tadi, jadi menentukan tersangka. Jadi pasti ada tersangka di situ. Iya. Oh, pasti ada katanya, Bang. Pasti ada Lebih dari itu, tersangka. Bang. Gimana, Bang? Pasti ada. Soal pastinya saya nggak tahu. Ah. Yang saya mau Perkara cari tahu tadi itu kata cuma Muhammad. sedikit. Iya. Apakah 12 nama itu merupakan orang-orang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi? Ah. Jawabannya Bukan. bukan. Kan? Berapa yang dilaporkan Pak Jokowi? Lima, Lima orang. lima. Berarti ada 7 nama yang Oke. tidak merupakan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Oke. Ya, kita tanya lagi. Lalu 7 nama ini datang dari apa? Ada 2 versi. Menurut Damanik berdasarkan laporan-laporan yang lain. Nggak ada. Tapi menurut Bung Roy tidak ada. Tidak ada. Kan kira-kira gitu. Ketika kita perdalam lagi, belum tentu juga boleh jadi itu berdasarkan pengembangan yang Pengembangan. dilakukan. Oke. Kalau Artinya- itu pengembangan polisi, artinya 7 nama itu ditetapkan oleh polisi sendiri Ya, berdasarkan betul. pengembangan Betul. yang Dari mereka 5. buat. Iya. Oke, artinya Saya hanya ingin mempertegas itu saja. Jadi Masalahnya apa masalahnya? Enggak, mempertegas itu saja. Enggak ada. Jadi gini Bang, contoh perkembangan penyelidikan. Contohnya ya, jadi ada bukti yang dilampirkan oleh para terlapor. Misalnya sebuah video. Ya di situ ada orang-orang. Iya, iya. Nah ternyata menambah. Iya. Oke. Jadi Ada tambahan. Iya, iya. ditanya Itu lagi wajar nggak tuh, Pak Suparji? ditanya Iya. para saksi. Iya. Ah, jadi memenuhi makanya Bung Damanik, kita nggak berbicara kira-kira apa dalilnya polisi menetapkan dia sebagai Nah, belum meningkatkan ditetapkan, belum kasusnya. ditetapkan. Iya, meningkatkan kasusnya menjadi penyidikan. Kita nggak bicara itu. Hmm. Kita bicara sepele aja. Ini 12 nama ini dilaporkan Pak Jokowi enggak. Yang dilaporkan cuma 5. Ya. Lalu 7 nama yang lain dari mana? Ada 2 versi. Ya. Versi pertama berdasarkan pengembangan, Betul itu. ya kan? Versi kedua berdasarkan SPDP. laporan yang lain yang dikumpulkan menjadi satu Berkas. perkara. Ya. Itu aja. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya Pak Suparji, itu lazim nggak sih, lumrah nggak sih? Kalau misalnya tadi ada 5 terlapornya, kemudian bisa dimungkinkan nambah. dalam konteks pengembangan Bisa. penyidikan kan. Bisa. Bisa saja disebut nama yang lain, Ah. cokot-cokot nama yang lain, Ah. muncul nama itu tadi kan. Jadi ada kemungkinan. Yang terpenting adalah apakah memang nama-nama yang disebut tadi itu memang melakukan perbuatan pidana atau tidak kan. Itu yang harus dilakukan dalam proses penyidikan tadi itu. Dan problemnya Iya, kan di situ. Ini yang saya sebut, kita dituduh fitnah, justru pengembangan penyelidikan itu menjadi fitnah kemana-mana. Kalau memang soalnya cuma fitnah pencemaran, fokus saja pada persoalan itu. Lalu muncul laporan lain-lain, lalu dikembangkan pasal yang kita Penghasutan. ketahui bahwa pasal itu sering untuk digunakan membungkam kritik masyarakat kepada Oke. pemerintah, termasuk Oke. kepada saudara Joko Widodo. 28 ayat 2, 28 ayat 3, 32, Nah. 35. Artinya begini, saya mau kasih tahu Oke. begini saja. Kalau benar-benar fitnah, gentleman fitnahnya saja. Kalau benar-benar pencemaran saja. Lah ini kan bawa bolong, ngeluruk kepada Roy Suryo gitu loh. Kalau gitu, tapi Pak Suparji, kalau menurut Pak Suparji ini kan delik aduan ya dari Pak Jokowi awalnya yang melaporkan, Ya. nah, kemudian berkembang gitu. Itu berkembangnya memang itu lazim atau memang sebenarnya harus Penghasutan itu dilaporkan. Kan yang dilaporkan 5 awalnya. 5 yang dilaporkan Ah, ah. Pak Jokowi. Ya, 5. karena ini delik aduan kan ya, Pak Delik Jokowi yang aduan mutlak melaporkan. atau bersangkutan mengadukan. Nah, yang untuk penambahan itu apakah harusnya yang bersangkutan juga nambah? Yang tidak harus, bahwa mungkin pengembangan dari penyelidik mendapatkan Oh, nama bisa, tadi berarti itu ya. bisa itu. Oke. Tetapi sekali lagi bahwa yang bersangkutan harus pernah diklarifikasi, kemudian Nah, diminta itu keterangan, masalahnya. harus ada bukti yang cukup untuk kemudian ditetapkan menjadi tersangka tadi itu. Dan saya mau luruskan, Prof, 5 nama itu pun versi media. Saat klien kami dipanggil, kami tanya, siapa terlapornya? Belum ada. Loh, lalu siapa? Masih dalam penyelidikan. Emang Artinya nggak ada? apa? Versi media itu mendahului proses di penyelidikan. Di penyelidikan saja penyidik menjawab siapa terlapornya, Pak. Karena kami butuh tahu. Karena ini deliknya aduan mutlak. Harus ada nama siapa yang dianggap memfitnah, siapa yang dianggap mencemarkan. Nggak dijawab katanya dalam penyelidikan. Sementara kubu Jokowi di luar udah keluar nama. Ini kan melanggar asas praduga tak bersalah. Oke, gimana tuh Pak Suparji? Ya, Jadi artinya nama-nama begini, itu Mbak, yang saya dimunculkan tahu, dari dia. yang saya tahu di antara 12 itu, kalau saya pernah diundang untuk klarifikasi, diundang ya waktu itu, tapi belum pernah dipanggil, belum pernah. Tapi memang ada beberapa nama, jangankan diundang, disebut di awal saja
nggak ada. Ya, kata Abraham Samad tuh belum pernah ada dipanggil. Ya gitu disebut-sebut iya tapi belum pernah. Kemudian ada nama YouTuber ya Ian sama Babe Aldo. Tuh sama sekali belum pernah, dan saya juga nggak ngerti. Lu kedua orang ini kok masuk tuh kenapa dia? Gitu loh. Nggak ada keterkaitannya. Jadi menurut saya ini benar-benar hal yang mustahil ya gitu yang dilakukan. Itu yang gitu. saya mau bicara. Kan tadi udah aku jelasin, jelaskan bukti-bukti yang dilampirkan oleh para pelapor Ya, ini. itu ngatur. Harusnya polisi yang bilang begitu asumsi juga. Polisi Bukan kan cerita asumsi. begitu. Bukan asumsi. Oke, bukan asumsi Dan ya. saya ditanyakan. Saya ditanyakan yang kedua Sebagai saksi, sebagai saksi. Jadi Anda Saksi. ditanya terkait dengan 12 nama itu 12 orang itu saya ditanyakan. berdasarkan laporan orang lain. Satu sprindik Bang, itu sudah Ditanyakan pertanyaannya kenal atau tidak kan? kenal atau tidak. Kemudian yang saya jawab kenal, ditanyakan, dikeluarkanlah buktinya. Oke. Ditanyakan konfirmasi saya terhadap bukti-bukti itu, benar nggak ini, benar nggak ini, benar nggak ini. Bukti perbuatan-perbuatannya atau apa? Ya perbuatan-perbuatannya. Dan Anda jawab apa Bang Freddy? Ada yang nggak kenal juga. Ada yang saya bilang saya kenal. Ya ada yang tidak kenal. Saya tahu, saya kenal, saya tidak tahu, saya. Nah, yang saya misalnya ditanya nih Mas Roy, ya saya kenal. Ya, karena sering beberapa kali kita bareng di berbagai acara. Dan juga sebelumnya juga saya udah kenal karena dia memang tokoh di publik. Mantan menteri, politisi saya bilang. Nah, demikian juga yang lain yang saya kenal. Kalau Abraham Samad misalnya, saya tanya, saya tahu tapi saya tidak kenal. Nah, siapa yang Anda tahu dia? Saya jelaskan dia mantan ketua KPK ini. Berarti Anda tahu nggak ada yang berhubungan? Saya nggak tahu sama sekali. Nah, kalau Mas Roy, misalnya Rismon, Tifa, ya saya jawab karena memang mereka keluarkan nih barang bukti, keluarkan video. Benar ini? Anda tahu ini? Tahu. Video yang mana nih? Video yang dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi? Ya tentunya. Kalau kayak Abraham Samad itu apa yang dikeluarkan oleh penyidik? Saya kan ditanya apa yang Anda ketahui kaitan ini dengan Abraham Samad nih. Saya nggak tahu sama sekali. Oh, jadi nggak dikeluarkan bukti-bukti apapun? Enggak. Gitu. Hanya nama kan dia sebagai saksi kan. Enggak, kalau saya kan katanya video yang katanya pencemaran, ya kan gitu. Jadi memastikan pencemaran siapa? Jadi penyidik mengeluarkan barang bukti. Anda tahu ini kejadian ini? Saya jawab, ya tahu. Kenal orang-orang ini. Ya, apa yang mereka katakan? Ya, intinya saya sampaikan bahwa mereka mengatakan ijazah dan skripsi Pak Jokowi palsu. Iya. Intinya begitu saya katakan. Tapi kemudian kesaksian-kesaksian Anda pada saat ditanya penyidik yang paling memberatkan nih oleh yang terlapor ini apa? Ya mereka mengatakan ijazah sama skripsi Pak Jokowi palsu. Berdasarkan pukul-pukulan sama orang ini kan? Tapi ini nggak pukul-pukulan kan ini ya? Benar. Gimana? Ya itu yang saya sampaikan dalam proses Itu kan penyidikan belum diuji skripsi, artinya belum dipastikan kalau itu. Ya makanya kan pemeriksaan saya itu kan mengkonfirmasi apa yang saya ketahui langsung di acara itu. Ya saya kata benar itu saya, benar itu Roy, benar itu Tifa, benar Rismon, benar yang mereka katakan ini. Nah tapi kalau kemarin sendiri kalau di Pak Jokowi sendiri sebenarnya apa kemudian yang paling memberatkan? Jadi kalau Pak Jokowi itu kan dia melakukan pengaduan karena Pak Jokowi merasa difitnah atas beberapa bukti awal yang kita sampaikan. Kemudian dalam proses penyelidikan naiklah, dapatlah nama-nama. Jadi pada saat pengaduan itu belum ada nama. Tadi kemudian pada saat penyelidikan dapatlah nama-nama 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira gitu. Nah kemudian pada proses selanjutnya tentu penyelidik melakukan rangkaian penyelidikan. Nah intinya hari ini kan sudah naik dari SPDP, kita bisa lihat ada naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian Pak Jokowi sudah memenuhi jadwal pemeriksaan. Artinya ada peristiwa pidana, dikonfirmasi lagi kepada Bapak, ada 45 pertanyaan. Nah tentu atas dasar yang disampaikan diadukan Bapak akan dilakukan lagi kan penyidikan lebih lanjut, termasuk penyitaan ijazah, kemudian pemeriksaan ijazah dan sebagainya.
Nah, artinya setelah ini berlanjut, semua berlangsung, penyidikan, maka akan menghasilkan, saya tadi setuju dengan beliau, habis ini akan terjadi. Peristiwa perdana itu siapa tersangkanya? Siapa tersangkanya? Melakukan apa dia, kapan? Nah, masalah dia denial, merasa ini itu harus dieksersis, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi intinya, habis ini apa? Habis ini apa? Tapi penetapan tersangka. Penetapan tersangka. Siapa tersangkanya kita nggak tahu. Tapi waktu kemarin ditanya sama penyidik, Pak Jokowi juga ditanyain nggak? Kira-kira misalnya benar nggak yang ini yang membuat Anda tersinggung? Misalnya nama Mas Roy, nama tadi siapa lagi tuh, Dokter Tifa dan lain sebagainya. Ada nggak itu pertanyaannya? Jadi yang disampaikan kan Bapak kan memberikan bukti awal. Ada link, video dan sebagainya. Konfirmasi. Apakah ini linknya? Iya. Kita kan nggak tahu, jangan-jangan itu IT. Kan kita sering melihat sekarang ada orang mukanya siapa, ngomongnya apa. Nah, maka itu AI ya, bohongan ya. Maka itu yang paling konyol itu begini Pak Audrey, supaya juga publik tahu. Saya pernah diundang untuk klarifikasi. Untuk peristiwa dalam undangan itu, Polri harus konsisten loh nih ya, karena itu tertulis tanggal 26 Maret 2025. Artinya 26 Maret 2025 saya ditanyakan, ada hubungan apa? Ada. Oke, itu ada apa? Saya bilang gitu, 26 Maret. Putar videonya kalau ada, ya. Terus saya tanya ke penyidik, apakah ada saya di acara itu? Tidak ada, Pak. Jadi ini fatal banget. Ini tidak ada saya di acara itu. Nanti dulu, saya belum selesai. Publik juga tahu. Apakah ada saya di acara? Apakah acara itu menyebut saya? Tidak juga. Ya udah berarti ngaco kalau nggak ada saya nggak ada di situ, nggak disebut di situ, terus tiba-tiba saya ditulis juga dalam. Dan yang paling menarik lagi, besok hari Senin, ya. Itu tiba-tiba ada nama-nama lain yang tambahan nama di luar 12 ini yang kemudian diundang juga, dipanggil malah aja sudah dipanggil itu. Panggil saksi ya. Panggil sebagai saksi. Loh ini Polda ini mau ngapain ini? Mau menebar jala dan tidak ada saksi kan gitu. Iya, gitu. Jadi aneh sekali. Gitu. Sementara dalam kasus ijazah palsu misalnya, itu jelas banget ada fakta-fakta yang berkembang, ada nama-nama yang katanya ngaku dia sudah membuat ijazahnya gitu ya, pernah terlibat dalam ijazah palsu, mengaku kalau ternyata di situ dibakar dan lain sebagainya. Nah ini malah nggak disentuh sama sekali, aneh kan gitu. Jadi ini yang apa yang disampaikan Mas Roy tadi. Jadi 26 Maret itu nanti ditambahkan Bung Firman. Itu pertama kali Pak Jokowi ngelihat itu, ngelihat dugaan tindak pidana itu melalui medsos. Nah setelah kemudian dicari tahu ternyata itu, ya kalau nggak salah nanti Bung Firman tambahkan, itu kejadian itu di Januari. Kalau nggak salah itu 11 Januari. Jadi intinya Bang Freddy? Jadi ya intinya tambah jauh lagi tuh. 23 Maret itu pertama sekali Pak Jokowi. Itu kan yang sempat kami protes di penyidikan. Iya, itu yang disampaikan. Kenapa ada undangan klarifikasi yang disebut tanggal 26 Maret 2025 tapi tidak menjelaskan deskripsi peristiwa apa yang tidak diklarifikasi kepada klien kami. Nah setelah kita protes nggak jelas, baru undangan klarifikasi berikutnya dijelaskan peristiwanya. Baru Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan, oh Pak Jokowi scroll ada di daerah Karet, Kuningan. Lah kenapa dulu di undangan nggak dijelaskan? Kita kan menduga-duga. Dulu, ini menarik nih pernyataan. Kenapa Bang Rey? Bunda Mani. Tanggal 23 datang surat dari 26 Maret. Tanggal 26 itu Pak Jokowi baru melihat. Iya. Bukan tanggal 2, salah. Tanggal 26 itu kejadiannya yang di dalam undangan mereka itu. 26 Maret itu. Katanya tadi 26 lihat. Iya, kan itu 26 ditulis di Iya, saya jelasin bahwa 26 itu yang melihat. Saya mau jelasin itu. Terus? Ya, konsisten dong. Iya, Bang Rey yang salah. Peristiwanya Januari. Bukan tanggal 26. Ini kita juga lama-lama jadi bingung kan banyak banget. Saudara Bung Roy ini dipanggil oleh polisi. Ya, bukan. Tanggal 20 atas peristiwa tanggal 26 Maret. Atas tanggal peristiwa 26. Iya. Jadi yang ingin Bang Rey sampaikan apa? Jadi yang ingin Bang Rey sampaikan mau mengklarifikasi aja. Karena saking justru di situ saya ingin tegaskan, memang sejak awalnya tidak transparan penyidik. Iya. Kenapa? Paling tidak kalau orang diundang klarifikasi kan dijelaskan peristiwa deskripsi karena penting apa, tanggal berapa, sehingga kita dalam pidana memang harus penting lokus dan tempus. Iya, persis. Dan itu nggak ada. Lokusnya nggak ada. Ya peristiwanya apa nggak ada, yang ada itu saja. Makanya Mas Kosinudin, Anda dan kawan-kawan kesal, makanya terus melapor. Terakhir adalah akhirnya melapor sekarang skripsinya juga Pak Jokowi. Oh enggak, itu hal yang kedua. Itu